Baik. Di antara juga sumber kebahagiaan masih dalam koridor ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Adalah orang yang suka berinfak, membagi kebahagiaan kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah." Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari atau di siang hari, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terlihat. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih. Maka di antara sebab seorang bahagia adalah berinfak. Tapi harus ikhlas kepada Allah. Dan di sini Allah sebutkan dalam perlu kita perhatikan. Pertama, Allah menggunakan fi'il mudhari, alladzina yunfiquna. Orang-orang yang berinfak. Infak fi'il mudhari menunjukkan istimrar. Ya. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Bukan past apa present continuous apa? Tense ya, begitu katanya. Terus menerus berkesinambungan. Makanya Allah katakan bil-lail wan nahar. Siang malam, siang malam. Kapan dia ada kesempatan? Siang dia infak. Kadang kesempatan malam dia berinfak. Dia mau transfer siang oke, malam juga oke. Tinggal pencet klik, paham? Sirran wa alaniya, depan orang oke, sembunyi-sembunyi juga oke. Ada orang sudah bismillah kasih. Ada waktunya sendiri-sendiri sembunyi enggak ada yang tahu, dia infak. Selalu suka berinfak. Infak sudah merupakan perangai dia. Dan saya bilang ikhwan, saya dapati orang-orang teman-teman dekat tentunya. Mereka suka berinfak. Sampai kalau sudah sering berinfak, tidak berinfak, gelisah. Infak sudah merupakan kecanduan bagi mereka. Candu, pingin berinfak. Enggak berinfak, uang ngapain Ustaz? Ini mau diapain? Candu, mau taruh kemana? Cuma dia kadang tanya supaya tahu taruh di mana yang lebih baik. Kenapa kecanduan? Jangan sampai kebalik, kecanduan pelit. Pelit hukum asal. Rubah. Sering berinfak, latihan, lama-lama kecanduan. Ya Allah, ente keluarkan, Allah ganti. Ya bena Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, infaklah, aku akan berinfak kepadamu. Allah ganti dengan lebih baik. Lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Dan di antara kenikmatan yang disegerakan adalah orang yang berinfak bahagia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Infak sebab menolak kekhawatiran dan menolak kesedihan. Ente sering sedih, banyak berinfak. Pilih harta yang ente senangi, infak, insya Allah sedih hilang. Ente suka ngomel-ngomel, infak. Biar kurang ngomelnya. Infak. Ini yang atur hati kita siapa? Allah. Ketika infak Allah tahu atau tidak? Tahu. Sedikit banyak ikhlas, tidak siang hari malam hari, besar kecil Allah tahu. Dan ini sifat yang harus continue pada seseorang jika dia memiliki harta. Alladzina yunfiquna. Yang orang-orang yang continue dalam berinfak siang dan malam, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menginfakkan harta mereka. Di antara sebab-sebab disebut oleh para ulama di antaranya kenapa orang berinfak bahagia? Di antaranya gampang, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika dia membagikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah kasih dia juga apa? Bahagia. Dalam hadis banyak sekali. Ya. Man naffasa kurbatan. Siapa yang menghilangkan atau nafas itu bukan menghilangkan, meringankan. Bisa jadi hilang, bisa jadi cuma ringan, tetap ada tapi ringan. Nafas seperti membuat dia nafas. Tadinya sempit bisa bernapas dikit. Siapa yang mengurangi penderitaan saudaranya, maka Allah akan kurangi penderitaannya. Al-jazaa min jinsil amal. Ya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang menolong saudaranya. Siapa yang berikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia. Ya, akhi, ada orang susah, nangis setengah mati, kita bantu. Ya Allah, sebelum dia bahagia kita bahagia lebih dahulu. Sebelum dia bahagia, kita lebih bahagia lebih dahulu. Kebahagiaan dia mungkin semu cuma sebentar, kebahagiaan kita abadi. Gara-gara kasih infak sama dia, Allah kasih kita bahagia di dunia dan berlanjut sampai di surga kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia abadi. Oleh karenanya orang yang berinfak akan diberi kebahagiaan. Kemudian juga di antaranya, saya bacakan ini perkataan Syekh Sa'di kalau tidak salah. Ya.
Beliau berkata, "Wa hadza bisyaratun lil munfiqin bi tibil 'aishi fid dunya." Dan ini adalah kabar gembira. Ya. Atau kalau enggak Thahir bin Asyur saya lupa, saya lupa tulis sumbernya. Ini adalah kabar gembira bagi orang berinfak dengan hidup yang baik di dunia, fala yakhafuna i'tida'a al-mu'tadin. Maka dia tidak perlu khawatir ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap dia. Li'anna Allah aksabahum mahabbatan nas iyahum, karena Allah membuat orang-orang suka sama dia. Dia tidak cari pujian manusia, tapi kalau dia sering kasih orang senang sama dia atau tidak? Senang, meskipun tidak dia cari, otomatis Allah buat orang-orang senang sama dia, sehingga dia tidak perlu khawatir. Dan seterusnya ya. Jadi salah satu cara agar kita bisa bahagia, latih diri kita untuk terus berinfak. Ya. Kalau kita punya harta banyak, infak yang besar. Kalau kita punya harta sedikit, infak sedikit. Yang penting kita berinfak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bi syaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun berinfak sepenggal apa? Korma. Bukan diajar pelit oleh Nabi, bukan. Tapi kalau kamu punya harta cuma satu korma, infaklah sepenggalnya. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa satu dirham mengalahkan 100.000 dirham? Saat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah, kok bisa? Rasulullah jelaskan, ada satu orang, dia tidak punya illa dirhaman, dia tidak punya harta kecuali 2 dirham. Maka dia pilih dirham yang keping yang terbaik, kemudian dia infakkan. Sehingga yang dia infakkan itu 50% hartanya. Yang satu punya harta banyak dan dia ambil 100.000 dia infakkan. Ternyata yang satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Urusan pahala serahkan kepada Allah. Jangan Anda remehkan kebaikan meskipun sedikit pun. Nabi yang larang meremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Anda punya harta sedikit, infakkan meskipun sedikit. Urusan pahala serahkan sama Allah. Bisa jadi satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Para ibu-ibu, para istri, motivasi suami untuk berinfak. Karena sering akhlak suami tergantung kepada apa? Istri. Ada seorang laki pelit, ternyata yang nggak jadi pelit siapa? Istrinya. Suaminya mau berinfak, ojo mas. Ya. Ojo melulu ya. Kenapa? Ini listrik belum bayar. Nanti anak-anak gimana sekolahnya? Nanti gini. Sampai suaminya mau kasih hadiah sama orang tuanya, ojo mas. Jangan, ibu sudah cukup, nggak apa-apa. Ibu juga nggak pernah minta. Ibu orangnya qanaah. Akhirnya suaminya pelit. Yang ngajarin pelit siapa? Istri. Luar biasa. Sampai istri ngajar suaminya berhutang. Ayo mas, utang mas. Beli ini baru, beli anu baru. Aduh susah, sayang uang dah ada. Tenang, tawakal sama Allah. Allah pasti ganti. Utang aja mas. Utang akhirnya. Yang ngajarin suaminya. Pelit istrinya. Sebaliknya, ada seorang laki Masya Allah muda berinfak. Yang ngajarin siapa? Istrinya. Mas itu, ibumu lupa. Belum kamu kirim. Bapakmu, kakakmu, adekmu, tantemu. Mas kamu tuh gimana sih? Masa lupa sama adek? Mas tetangga, jangan lupa. Suaminya berinfak. Yang ngajarin siapa? Istrinya. Ini sebab kebahagiaan. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya sebagian sebab kebahagiaan yang semuanya kembali kepada iman dan takwa. Siapa yang ingin bahagia, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya. Kalau kita terjerumus, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya kebahagiaan akan datang menerpa hati kita sedikit demi sedikit. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita banyak maksiat, semakin kita mengumbar pandangan, semakin kita banyak gibah dan namimah, semakin kita sombong, semakin kita hasad, semakin kita merendahkan orang lain, semakin banyak kebahagiaan dicabut dari hati kita. Semakin kita riya, semakin kita harap pujian manusia, semakin banyak kebahagiaan dicabut dari hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kebahagiaan.